Selamat datang di video pembelajaran kami dengan judul Implikasi Hukum atas Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak akibat pandemi COVID-19 terhadap karyawan PT New Armada. Sebelumnya, saya Amira Acila Bigalbekni akan menjadi moderator video pembelajaran ini. Kemudian saya akan dibantu oleh teman-teman saya untuk menjelaskan materinya, yaitu ada Ratih, ada Angelita, Devan, Ervina, dan Danu. Dalam video ini kami akan menjelajahi dampak hukum yang terjadi ketika suatu perusahaan seperti PT New Armada terpaksa melakukan pemutusan kerja sepihak terhadap karyawan mereka karena pandemi COVID-19. Kasus ini melibatkan PT New Armada sebagai perusahaan courier bus yang berbasis di Magelang. Perusahaan ini mengambil tindakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang melibatkan lebih dari 380 orang pekerjanya. Tindakan ini dilakukan sebagai respons terhadap pandemi COVID-19 yang signifikan terhadap bisnis perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang serius terhadap berbagai sektor perekonomian, termasuk otomotif dan transportasi. Penurunan permintaan akan kendaraan dan layanan transportasi selama pandemi telah mempengaruhi pendapatan perusahaan seperti PT New Armada yang berbasis di courier yang mengakibatkan kesulitan finansial dan operasional. Dalam situasi sulit ini, perusahaan tersebut mengambil langkah drastis untuk mempertahankan kelangsungan bisnisnya dengan melakukan PHK massal. PHK massal merujuk pada pemutusan hubungan kerja yang melibatkan sejumlah besar karyawan dalam waktu yang relatif singkat. Dalam kasus ini, lebih dari 380 orang pekerja PT New Armada terkena dampaknya. Pemutusan hubungan kerja sepihak ini harus dipertimbangkan dengan serius dari segi hukum. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerjaan di Indonesia, pemutusan hubungan kerja harus didasarkan pada alasan-alasan yang sah dan prosedur yang diatur dengan jelas. Perusahaan harus memastikan bahwa langkah-langkah yang diambilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk melindungi hak-hak karyawan yang terkena dampak. Pandemi COVID-19 telah memiliki dampak yang signifikan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Situasi ini telah mengganggu berbagai sektor kehidupan termasuk perekonomian dan dunia kerja. Banyak perusahaan yang menghadapi tantangan besar dalam menjaga kelangsungan operasional mereka di tengah krisis ini. Salah satu konsekuensi yang dihadapi adalah pemutusan kerja sepihak tersebut. Namun, penting untuk mengevaluasi apakah PT New Armada telah memenuhi ketentuan hukum dalam melakukan PHK massal tersebut. Hal ini mencakup memastikan adanya alasan-alasan yang sah, seperti yang telah dijelaskan di atas. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi khusus untuk membantu perusahaan dan karyawan yang terdampak akibat COVID-19, dan implikasi dari kebijakan tersebut terhadap PHK massal PT New Armada juga perlu dievaluasi lebih lanjut, karena ada kemungkinan adanya insentif atau perlindungan tertentu yang dapat mempengaruhi tindakan perusahaan terhadap hak-hak karyawannya. Dalam situasi ini, penting bagi PT New Armada dan pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap langkah-langkah yang diambil untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan mencari solusi yang sejalan dengan kesejahteraan karyawan serta keberlangsungan bisnis perusahaan. Kemudian muncullah pertanyaan, apakah urgensi dari kasus tersebut sehingga kami memilih kasus ini? Bagaimana dampaknya, upaya, dan jaminan keadilan yang harusnya timbul? Untuk itu, marilah kita simak pembahasan selanjutnya. Apabila kesepakatan yang telah dicapai lantas ditandatangani kedua belah pihak untuk selanjutnya didaftarkan ke pengadilan hukum, selanjutnya PHI akan mengeluarkan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama. Sehingga perjanjian berlaku mengikat dan menjadi hukum yang wajib dilaksanakan seluruh pihak. Atau bukti pendaftaran perjanjian bersama ini, kekuatan hukumnya sama dengan putusan pengadilan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap. Jika seseorang dibilang di PHK itu belum sah, mau 1000 kali diucapkan, mau 1000 kali surat keluar, itu nggak sah. Sahnya itu kapan? Ya kalau ada putusan atau pengadilan perjanjian bersama. Gitu. Baik, selanjutnya adalah urgensi atau langkah darurat yang diambil oleh perusahaan dan karyawan dalam mengalami PHK. Putusan hubungan kerja atau PHK menjadi isu ramai yang diperbincangkan beberapa waktu belakangan ini. Sejumlah perusahaan ternama melakukan PHK besar-besaran terhadap karyawan dengan berbagai alasan. Nah, hal ini tentu saja ada
ihwal yang mengatur tentang PHK dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang kini telah diubah menjadi UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, atau PHK juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Menurut undang-undang, PHK disebut sah ketika perusahaan dan pekerjaan sama-sama setuju. Pemecatan karyawan dapat memiliki banyak dampak sosial yang signifikan bagi karyawan yang terkena pemecatan maupun bagi perusahaan itu sendiri. Berikut adalah beberapa dampak sosial yang mungkin terjadi. Dampak sosial bagi karyawan. Ketidakstabilan keuangan. Pemecatan karyawan dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan bagi karyawan yang kehilangan pekerjaan mereka. Penurunan kepercayaan diri. Pemecatan dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan diri dan harga diri karyawan. Dampak psikologis. Pemecatan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi pada karyawan yang terkena dampaknya. Mereka mungkin mengalami tekanan emosional yang berat dan membutuhkan dukungan sosial dan bantuan psikologis. Dampak sosial bagi perusahaan, citra perusahaan. Pemecatan karyawan yang tidak dilakukan dengan baik dapat merusak citra perusahaan di mata masyarakat. Ketegangan di tempat kerja. Pemecatan karyawan dapat menciptakan ketegangan di antara karyawan yang tersisa. Produktivitas dan kinerja. Pemecatan karyawan dapat mempengaruhi produktivitas dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Jika pemecatan dilakukan secara masif atau terhadap karyawan yang memiliki keahlian dan pengalaman yang berharga, perusahaan mungkin kehilangan sumber daya yang penting untuk operasionalnya. Sedangkan di sini untuk dampak ekonomi yang diakibatkan karena pemecatan karyawan bagi perusahaan maupun bagi karyawan itu sendiri. Yang pertama, dampak ekonomi bagi karyawan. Kehilangan pendapatan. Pemecatan mengakibatkan karyawan kehilangan sumber utama pendapatan mereka. Kesulitan mencari pekerjaan baru. Setelah pemecatan, karyawan mungkin mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan baru, terutama jika pasar tenaga kerja sedang lesu atau ada persaingan yang tinggi. Gangguan jangka panjang. Pemecatan dapat memiliki dampak jangka panjang pada karir karyawan. Dampak ekonomi bagi perusahaan. Biaya penghentian kerja. Pemecatan karyawan biasanya melibatkan biaya penghentian kerja seperti pembayaran pesangon, kompensasi, pengunduran diri, atau biaya pemutusan kontrak. Produktivitas dan kinerja. Pemecatan karyawan yang tidak dilakukan dengan hati-hati dapat mempengaruhi produktivitas dan kinerja perusahaan. Perubahan struktur biaya. Pemecatan karyawan dapat mengakibatkan perubahan dalam struktur biaya perusahaan. Sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat 1 UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 menyebutkan pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja atau buruh dengan alasan pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Upaya alternatif yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pemecatan karyawan yaitu yang pertama ada pelatihan dan pengembangan. Perusahaan dapat memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka dan mengurangi risiko karyawan yang menjadi tidak produktif atau tidak relevan dengan pekerjaannya. Dengan cara ini, perusahaan dapat mempertahankan karyawan yang berkinerja rendah dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan keterampilan baru. Yang kedua, ada evaluasi kinerja yang teratur. Perusahaan dapat melakukan evaluasi kinerja yang teratur untuk semua karyawan dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu mereka meningkatkan kinerja. Yang ketiga, ada komunikasi yang terbuka. Perusahaan harus memastikan bahwa komunikasi antara manajemen dan karyawan terbuka dengan jelas. Dengan cara ini, karyawan dapat merasa didukung dan dihargai oleh perusahaan serta mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Yang terakhir ada kebijakan pemutihan. Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memberikan pemutihan sementara bagi karyawan yang berkinerja dengan rendah, mereka memberikan waktu untuk memperbaiki kinerja mereka tanpa harus diberhentikan.
Perusahaan harus mengevaluasi berbagai opsi alternatif secara berhati-hati dan memilih yang paling sesuai dengan situasi perusahaan dan karyawan. Bagaimana cara menjamin keadilan dalam pemecatan karyawan, terutama dalam kasus yang sifatnya diskriminatif atau mengancam hak asasi manusia? Nah, dalam hal ini keadilan dapat tercapai apabila hak-hak karyawan yang di PHK dipenuhi oleh perusahaan. Pada konsep ini, pemenuhan hak karyawan yang di PHK harus didasarkan pada alasan atau keadaan sebenarnya yang terjadi di perusahaan PT Armada tempat ia bekerja sebelumnya itu. Apabila terjadi PHK, maka perusahaan ini wajib membayar kompensasi yang besarnya sesuai dengan alasan PHK yang dijatuhkan. Nah, mengenai pemberian kompensasi ini terdapat diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, tepatnya di pasal 40-59, yang mana dijelaskan dalam pasal tersebut ada beberapa pemberian dari perusahaan yang harus diberikan kepada pegawai yang di PHK. Nah, pemberian itu dapat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah. Serta di dalam peraturan ini juga terdapat spesifikasi tertentu mengenai jumlah yang harus dibayarkan kepada karyawan yang di PHK. Lalu dalam pemecatan PHK ini, perusahaan wajib memberitahu kepada karyawan yang di PHK alasan mereka dikeluarkan, itu dengan alasan yang sah dan diatur dalam peraturan perundangan. Apabila perusahaan dalam melakukan PHK kepada karyawannya tidak sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan ataupun dirahasiakan kepada para pegawainya, maka karyawan yang di PHK dapat menolak atas putusan tersebut, di mana dalam hal ini para pekerja harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan PHK. Dan kemudian harus melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam hal ini perselisihan PHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu terdapat di pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Dan hal lainnya, ketika PHK diakibatkan karena diskriminatif dan mengancam kepada karyawannya, maka karyawan dapat melaporkan pihak perusahaan kepada instansi berwenang. Namun sebelumnya terdapat upaya apabila terjadi perselisihan dalam hubungan kerja, wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah. Artinya, pekerja yang berkeberatan atas perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh pengusaha wajib perundingkannya secara damai antara pekerja dengan pengusaha. Jika perundingan bipartit tidak berhasil, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Terhadap perselisihan yang telah dicatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dilakukan mediasi. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat mengenai video pembelajaran tersebut. Yang pertama, untuk menambah pemahaman tentang hukum perusahaan. Artinya, video pembelajaran tersebut akan membantu para pekerja dan pengusaha untuk memahami lebih dalam tentang hukum perusahaan yang berkaitan dengan pemecatan karyawan berdasarkan UU Cipta Kerja. Yang kedua, untuk meningkatkan kesadaran hukum. Artinya, video pembelajaran tentang hukum perusahaan ini dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pekerja dan pengusaha. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Dengan menonton video pembelajaran ini, para pekerja dan pengusaha dapat menghemat waktu dan biaya yang biasanya diperlukan untuk mempelajari hukum perusahaan melalui seminar atau pelatihan. Selain itu, video pembelajaran ini juga dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga memudahkan para pekerja dan pengusaha untuk mempelajari hukum perusahaan tanpa harus meninggalkan aktivitas mereka.
Baik, jadi dapat disimpulkan alasan pemecatan karyawan di PT Armada dapat bervariasi, termasuk kinerjanya yang buruk, pelanggaran peraturan perusahaan, atau restrukturisasi organisasi. PT Armada harus mengikuti prosedur yang sesuai dengan hukum ketika melakukan pemecatan karyawan, seperti memberikan pemberitahuan tertulis, kesempatan untuk membela diri, dan memberikan kompensasi yang sesuai. Pemecatan karyawan di PT Armada harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, tanpa memandang faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, atau keanggotaan serikat pekerja. Penting bagi PT Armada untuk menjaga komunikasi yang baik dengan karyawan yang akan diberhentikan dan memberikan dukungan yang diperlukan selama proses pemecatan. Namun penting untuk diingat bahwa setiap situasi pemecatan dapat berbeda dan memerlukan penanganan yang sesuai dengan keadaan spesial yang ada. Dalam hal ini juga PT Armada harus tetap mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku seperti yang dijelaskan di PP Nomor 35 Tahun 2021. Demikianlah pembahasan kita mengenai implikasi hukum atas pemutusan hubungan kerja sepihak akibat pandemi COVID-19 terhadap karyawan PT New Armada. Dalam situasi sulit seperti ini, penting untuk mengerti hak-hak karyawan dan memastikan bahwa tindakan perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selalu ingat bahwa dialog konstruktif dan penyelesaian yang sejalan dengan hukum dapat membantu mengurangi dampak negatif pada karyawan dan memastikan kelangsungan bisnis perusahaan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye!